Selamat pagi sahabat Uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewilina dalam program pendidikan Uang Anda. Persembahan City PK dan City Foundation. Nah sahabat Uang Anda, minggu lalu kita telah membahas prospek investasi di produk perbankan tahun 2014. Salah satu produk investasi yang sempat disinggung yaitu reksadana, yang merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan data dari sebuah sumber, dana kelolaan reksadana sampai bulan Maret tahun ini mencapai 205 triliun rupiah. Dan sementara bagi investor kecil, reksadana merupakan alternatif investasi yang dapat dipertimbangkan dengan nilai investasi minimal 100.000 sampai 200.000 rupiah. Anda sudah dapat berinvestasi. Reksadana juga diharapkan dapat meninggalkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Lalu produk reksadana mana yang sesuai dan menguntungkan bagi Anda? Bahasannya sesaat lagi di episode Uang Anda hari ini selama setengah jam ke depan di stasiun televisi kesayangan kita bersama TVRI. Sahabat Uang Anda, berinvestasi di reksadana berarti Anda akan membeli unit. Misalnya saja investor membeli sebuah jenis reksadana. Harga satu unit saat ini misalnya Rp1.000. 1.000 satu unit. Maka ketika Anda membeli sebesar Rp1 juta, Anda akan mendapat 1.000 unit. Harga unit yang dipublikasikan adalah harga unit yang sudah net atau sudah dikurangi seluruh biaya-biaya seperti biaya manajemen fee, biaya pajak, dan biaya lainnya. Harga unit ini bergerak naik dan turun. Sehingga untuk menghitung berapa uang Anda saat ini, hanya tinggal mengalihkan banyaknya unit yang Anda miliki dengan harga unit saat ini. Harga unit biasa disebut nilai aktiva bersih atau NAB. Sebagai investor, tidak perlu khawatir uang Anda dibawa kabur oleh perusahaan aset manajemen. Sebab pemerintah sudah mengatur bahwa aset perusahaan dan aset investor harus dipisahkan. Aset investor harus disimpan pada bank penitipan atau bank kastedi. Dan ini untuk meminimalkan resiko hilangnya uang investor. Nah sahabat Uang Anda, ada beberapa pilihan dalam berinvestasi di reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Jenis ini pada instrumen keuangan jangka pendek, waktu jatuh temponya di bawah 1 tahun. Seperti deposito sertifikat Bank Indonesia. Harga per unitnya selalu 1.000. Tidak ada biaya pembelian ataupun penjualan. Investor mendapat keuntungan dari pembagian dividen. Reksadana pasar uang jenis investasi yang relatif aman dengan risiko yang rendah, sehingga hanya bisa memberikan return rata-rata 4-7% per tahun net. Dalam perencanaan keuangan, reksadana ini cocok digunakan untuk tujuan jangka pendek 1-3 tahun ke depan. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini menempatkan investasinya pada obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Walaupun memiliki nama pendapatan tetap, tetapi imbal hasilnya tidak memberikan hasil yang tetap. Memiliki tingkat risiko di atas reksadana pasar uang dan jenis reksadana pendapatan tetap memberikan imbal hasil sampai dengan 10% 1 tahun. Dalam perencanaan keuangan, reksadana ini cocok digunakan untuk tujuan jangka pendek hingga menengah, berkisar antara 3-5 tahun ke depan. Ketiga, reksadana campuran. Reksadana ini berisikan produk investasi yang terdiri dari pasar uang dan obligasi. Imbal hasil reksadana campuran di atas 5 tahun antara 10% sampai 15% per tahun. Tujuan investasi yang cocok adalah 5 tahun. Dari sisi risiko, reksadana ini memiliki risiko yang lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap, tapi lebih rendah dari risiko reksadana saham. Dan terakhir, reksadana saham. Reksadana ini menempatkan investasinya pada saham dan merupakan jenis reksadana dengan risiko yang paling tinggi. Beberapa reksadana saham mengkhususkan memilih portofolio saham infrastruktur, saham berbasiskan makanan, atau saham berbasiskan properti. Masing-masing jenis ini tentu saja memberikan risiko dan imbal hasil yang berbeda. Rata-rata imbal hasil reksadana saham adalah antara 20-25% per tahun dalam jangka di atas 10 tahun. Dalam perencanaan keuangan, investasi pada reksadana saham biasa
sisanya digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang dengan periode di atas 10 tahun. Saudara, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Realita Politik memberi gambaran tiap partai peserta dan penyelenggara pemilu 2014. Realita Politik juga menghadirkan para narasumber terkait. Partai itu adalah salah satu pilar demokrasi. Ini situasinya sangat Saksikan mengkhawatirkan. Realita Politik Senin hingga Jumat pukul 8.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Baiklah sahabat Uang Anda, saatnya saya membuka segmen interaktif. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sahabat Uang Anda, kini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah kami terima dari Anda. Pertanyaan pertama datangnya dari Agnes di Yogyakarta. Bu Rina, dapatkah saya berinvestasi 100.000 sampai 200.000 rupiah per bulan di reksadana? Dan di mana tempatnya? Saya ingin sekali hasil dari investasi selama 10 tahun di reksadana ini untuk membeli rumah ketika saya usia 35 tahun. Hai Agnes, saya kagum pada Anda. Masih muda, namun sudah memikirkan masa depan. Sebelum menjawab pertanyaan Anda terkait jenis reksadana yang dipilih, saya ingin memberikan solusi financial planning yang Anda sampaikan di atas. Yang pertama, tetapkan tujuan finansial yang ingin dicapai. Dari informasi yang Anda berikan, sangat jelas keinginan Anda adalah membeli rumah ketika di usia 35 tahun. Yang selanjutnya Anda perlu tetapkan adalah harga rumah yang ingin Anda miliki. Informasi ini penting agar Anda dapat menghitung berapa uang yang disisihkan per bulannya. Misalnya harga rumah yang ingin dibeli sekitar 200 juta. Maka tujuan finansial Anda adalah dalam 10 tahun ini ingin memiliki sebuah rumah senilai 200 juta. Yang kedua, cara mencapai tujuan tersebut. Di sini Anda berkeinginan menyisihkan uang per bulan melalui reksadana dengan asumsi membeli secara KPR. Maka uang muka yang dibutuhkan sesuai aturan Bank Indonesia yaitu 30% dari harga jual, yaitu 60 juta rupiah. Sekarang tujuan finansial Anda menjadi lebih spesifik, yaitu dalam 10 tahun ke depan ingin memiliki rumah senilai 200 juta melalui KPR di mana uang mukanya 60 juta diperoleh melalui investasi di reksadana. Yang ketiga, menghitung yang harus disisihkan. Yang harus Anda hitung yaitu berapa return per tahun yang hendak Anda inginkan. Misalnya acuan yang dipakai adalah IHSG. Return IHSG rata-rata 24,8% per tahun. Nah, sehingga jika Anda ingin mengumpulkan dana sebesar 60 juta dalam 10 tahun ke depan dengan return rata-rata per tahun 24,8%, maka per tahun Anda harus menyisihkan per bulan Anda harus menyisihkan dana sebesar Rp116.500 per bulan. Sementara yang boleh melakukan hanyalah memiliki izin. Agen penjual ini yang pertama adalah perusahaan aset manajemen. Yang bertugas adalah yang dimiliki beserta dengan detail bagaimana melakukan transaksi. Reksadana yang dijual tentu saja hanyalah reksadana yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, bank. Apabila Anda ingin membeli reksadana di bank, datanglah ke customer service untuk pembeliannya. Setiap bank memiliki syarat minimal pembelian tertentu. Selain itu, pada beberapa bank membeli reksadana bisa dilakukan melalui internet banking, sehingga lebih mudah untuk Anda.
Kelebihannya membeli reksadana di bank adalah bisa membeli berbagai jenis reksadana yang diterbitkan oleh beberapa perusahaan aset manajemen. Nah Agnes, demikian penjelasan dari saya. Semoga membantu Anda. Halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Rahmanuddin di Klaten. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, saya umur 35 tahun, Iya. anak masih kecil. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah untuk biaya pendidikan itu bagusan mana antara investasi asuransi pendidikan dengan reksadana gitu. Anaknya usia berapa Pak? 35 tahun. Anaknya? Anaknya 4 tahun sama 10 tahun. Oh, 4 tahun dengan 10 tahun. Oke. Baik, jadi yang mana yang lebih baik, reksadana atau asuransi pendidikan untuk menyiapkan pendidikannya? Itu aja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas Pak Rahmanuddin. Jadi begini Pak, memang ada beberapa cara untuk mengumpulkan biaya pendidikan atau untuk mengakumulasi dana pendidikan di masa yang akan datang. Salah satunya adalah yang biasa sering digunakan adalah asuransi reksadana. Sekarang ini banyak orang yang menggunakan reksadana. Sebenarnya yang perlu dihitung dahulu adalah kebutuhan di masa depan. Misalnya dari anak yang usia 10 tahun ini berarti diperlukan biaya untuk masuk SMP, SMA, dan masuk universitas. Di dalam kita menyiapkannya, apabila jangka waktu yang lebih pendek misalnya untuk SMP atau dan SMA, itu tentu lebih baik bila kita menyimpannya di dalam reksadana. Mengapa? Karena di asuransi waktunya sudah terlalu pendek. Kalau di asuransi ada baiknya kalau kita mau menyiapkan bila di atas 5 tahun. Tetapi itu pun biaya yang disiapkan adalah cukup besar. Nah, untuk anak yang umur 4 tahun, Anda boleh menyiapkannya di reksadana supaya bisa mendapatkan cicilan yang lebih sedikit. Demikian jawaban dari saya. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, boleh suara televisinya dikecilkan? Iya, ya. Ya, silakan dari mana dan dengan siapa? Dari Pak Madi dari Lampung. Iya, silakan Pak Madi pertanyaannya. Kita gini dapat masalah, cuman pengen tahu penjelasannya tuh kayak mana ya. Kita kan mau take over di bank lain. Ya. Cuman dari pelunasannya itu tanggal 7 sampai sekarang kok belum belum kita diminta pelunasannya gitu ya. Take over untuk apa nih Pak? Pinjaman? Pinjaman. Untuk pinjaman dari tahun 97 sampai sekarang belum selesai? Belum selesai Pak. Oh iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Madi di Lampung. Pak Madi, yang sangat mungkin kenapa ini belum selesai adalah yang kemungkinan adalah surat-suratnya atau prosedurnya belum dilakukan dengan penuh. Misalkan saja untuk take over ini ada surat-surat yang belum terselesaikan untuk pinjaman. Salah satunya misalnya saja tadi ada mungkin sertifikat yang belum selesai atau agunan yang tidak selesai atau agunan yang ketika akan di take over sekarang tidak cukup memenuhi persyaratan dari bank. Nah, kenapa bisa lama sekali? Nah, tentu Anda harus kembali lagi ke bank dan bertanya lagi. Jangan lupa kali kita harus bertanya lagi dan bertanya lagi untuk mendapatkan suatu tanggapan. Apabila ini masih belum selesai saja, silakan Anda membuat sebuah surat yang bisa dikirimkan kepada pimpinan bank tersebut dan Anda memegang tembusannya. Supaya Anda mempunyai data-data sebelum untuk penyelesaiannya itu. Nah, Pak Madi, semoga jawaban saya dapat membantu Anda. Ya, halo, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak Teguh. Iya, silakan Pak Teguh pertanyaannya. Ini mau tanya Bu, kalau saya punya anak 3, Ya. umur tahun setengah, umur 5 tahun, dan umur 11. Ya. Usia saya 39. Ya. Nah, saya ingin ikut asuransi. Itu kalau tiga-tiganya bagaimana Bu ya cara mengatur itu ya? Untuk mengikuti asuransi pendidikan. Ya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Teguh. Pak Teguh, tentu saja semua orang tua ingin menyiapkan dana pendidikan anaknya yang terbaik. Tetapi mempertimbangkan 3 anak yang Anda miliki, ada baiknya dipersiapkan di yang lainnya, seperti misalnya reksadana. Bagaimana menghitung dana, disisihkan saja atau mencari bagaimana cara menghitungnya. Biasanya ada cara menghitung itu secara gratis yang Anda bisa lakukan. Lalu untuk asuransi, ada baiknya Anda membeli asuransi untuk proteksi bagi ketiga anak-anak tersebut. Misalnya untuk menghitung berapa besar uang pertanggungan yang diperlukan. Tetapi menyiapkan dana pendidikan, silakan Anda menyisihkannya melalui reksadana. Mengapa seperti itu? Karena dengan 3 anak, dengan anak yang usia 11 tahun, bila Anda menyisihkan di dalam asuransi, akan besar sekali uang yang harus disisihkan. Sedangkan di reksadana, mungkin Anda bisa lebih sedikit menyisihkannya tetapi mendapatkan hasil yang cukup baik. Demikian dan untuk Pak Teguh. Halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi. Halo, dari mana dan dengan siapa? Dari Pak Budi nih. Iya, Pak Budi. Sudah masuk nih. Iya, silakan Pak Budi pertanyaannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, saya mau nanya, Bu, reksadana itu termasuk riba nggak ya, Bu? Termasuk riba atau tidak? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Budi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dari Dita di Semarang. Ya, silakan pertanyaannya. Saya mau nanya Ibu, ini saya sekarang umur 27, dari 2011 itu saya ikut unit link. Kalau sama reksadana bagus mana ya Ibu? Atau yang unit linknya diputus aja? Ya, umurnya 27. Tadi membeli unit linknya tujuannya untuk apa? Untuk jangka panjang aja sih, kalau misalnya kayak simpanan pensiun atau dana untuk hari tua gitu. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang pertama saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Pak Budi. Pak Budi, sebelumnya mungkin kita akan menyamakan dulu persepsi. Riba adalah bila kita berinvestasi sesuatu dengan menetapkan hasil sebelumnya. Artinya hasil investasi sudah ditetapkan sebelumnya. Pada reksadana, hasil ini tidak dijamin hasilnya. Berarti tidak bisa ditentukan berapa besaran hasil investasi yang akan diterima atau imbal hasil yang berikutnya. Nah, Pak Budi, dengan dasar seperti itu, maka reksadana, saya sampaikan bahwa reksadana ini tidak termasuk di dalam riba. Apabila Anda masih ragu-ragu, silakan memberikan reksadana yang syariah. Untuk Mbak Nita yang usianya 27 tahun yang sudah membeli unit link, tujuannya adalah untuk jangka panjang. Apabila Anda memang mempunyai tujuan yang dalam jangka panjang, silahkan lanjutkan saja unit linknya. Tetapi apabila Anda ingin berinvestasi yang lain dari unit link, silahkan Anda membeli reksadana supaya bisa saling menutupi asuransi dan investasi. Demikian jawaban dari saya untuk Mbak Nita. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Saya dari Adi di Bali. Ya, silakan pertanyaannya, Pak Adi. Ini almarhum ibunda saya kan punya dulu ikut reksadana gitu, Mbak. Iya. Terus saya mau mau balik nama atas nama saya, itu bisa atau enggak? Sedangkan umur saya masih 19 tahun. Oke. Ya, makasih. Terima kasih, Mas Adi. Nah, Mas Adi, apabila almarhum dulu memiliki reksadana, Anda bisa mencairkannya dan sekarang memindahkannya dengan atas nama Anda. Karena ketika almarhum ibu membeli reksadana, dia sudah mencatatkan siapa yang akan menjadi ahli waris. Kalau balik nama, memang mungkin agak susah, tetapi dicairkan lalu dimasukkan kembali dengan nama Anda sendiri untuk reksadana tersebut. Jangan lupa membeli reksadana atau berinvestasi di reksadana sesuaikan dengan tujuan keuangan Anda. Karena usia Anda masih muda, silakan Anda menyiapkannya reksadana ini untuk dana pernikahan ataupun untuk dana masa tua Anda. Nah, sahabat uang Anda, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan berinvestasi di reksadana. Yang pertama, investasi Anda langsung dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman di dunia pasar modal. Manajer investasi ini memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi.
investasi Anda melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan pasar dan pemilihan strategi investasi dan pemilihan aset yang sesuai. Yang kedua, dengan berinvestasi di reksadana, Anda cukup memonitor hasil investasi Anda melalui NAB per unit yang diterbitkan setiap hari. Selain itu, dengan keragaman produk reksadana yang Anda miliki, Anda dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginan Anda. Anda dapat pula mengganti produk yang lebih sesuai dengan pilihan Anda. Yang ketiga, reksadana merupakan investasi yang terjangkau. Cukup dengan dana awal 1 juta, Anda sudah dapat merasakan investasi di pasar modal. Bahkan, Anda dapat berinvestasi mulai dari 200.000 setiap bulannya. Yang keempat, resiko yang lebih minimal. Dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi semakin besar. Dengan melakukan diversifikasi investasi, maka resiko yang dihadapi akan semakin kecil. Yang kelima, terjaganya likuiditas. Maksudnya Anda dapat mencairkan kembali investasi Anda setiap hari bursa atau setiap hari kerja yang telah ditetapkan sesuai kalender Bursa Efek Indonesia. Kemudahan ini memberikan Anda keleluasaan untuk mengatur investasi Anda sesuai dengan kebutuhan keuangan Anda. Dan terakhir, transparansi dalam berinvestasi. Seluruh informasi reksadana selalu transparan. Anda dapat mengetahui reksadana diinvestasikan kepada aset-aset apa saja. Selain itu, manajer investasi wajib kepada Anda resiko-resiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang dikenakan pada Anda. Nah, sahabat uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat uang Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 0812 9685 6679. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Citi PK dan Citi Foundation. Uang Anda kembali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh